Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Bagaimana dengan rutinitas Anda hari ini? Berjalan lancar? Atau mungkin ada sedikit hambatan? Yap, kami berharap apapun yang saat ini sedang Anda lakukan bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Penari Ronggeng. Malam ini aku dan beberapa teman kampus sedang kumpul di sebuah kafe. Soalnya ada salah satu dari kami sedang ulang tahun. Dia adalah Manda, temanku yang pernah diteror kuntilanak merah di tol Cipularang. "Dah, katanya sekarang kamu jadi lebih sensitif ya?" tanya Hendra pada Manda. "Jadi lebih sering merinding sama pusing gitulah Hen. Terus kadang-kadang nyium bau aneh sampai mual," balas Manda. "Kok bisa gitu Mir?" tanya Hendra. Aku yang sedang ngemil kentang goreng otomatis berhenti mengunyah, melotot ke arah Hendra. "Hen," ucapku. "Iya Mir," balasnya. "Sekarang kan lagi ngerayain ulang tahun Manda. Kenapa kamu bahas begituan sih?" "Ye, penasaran Mir." "Tahu tuh si Hendra," timpal Wildan yang duduk di sampingnya. "Shh." Hendra menyodorkan nugget ke mulut Wildan. Aku dan Manda pun tertawa melihatnya. "Jujur sih Mir, aku juga penasaran, kok bisa begitu?" Ya, kali ini Manda yang bertanya. Terpaksa aku harus menjawabnya. "Gini loh Nda, kan kamu pernah kesurupan. Bahkan sampai sukma kamu dibawa ke dunia mereka. Nah, otomatis kamu pernah melakukan interaksi secara langsung dengan mereka. Jadi ada gerbang di badan kamu sedikit terbuka. Efeknya yaitu jauh lebih sensitif," jelasku. "Oh, begitu," ucap Hendra. "Setelah kejadian itu, kamu pernah lihat si kunti merah lagi nggak? Atau lihat makhluk lain gitu?" sambungnya. Si Hendra emang ya. Wildan mencubit perut Hendra. Spontan Hendra berteriak kesakitan. "Dibilang gak usah kepo masalah begituan," sambungnya. "Ntar kalau tuh kunti merah datang gimana?" sambungnya lagi. "Kali ini aku dukung kamu. Dan semongko," ucapku. "Pernah lihat sekelebatan doang sih," ucap Manda. "Ah elah, si Manda malah dijawab. Alamat gak bakal kelar ini sampai tengah malam," timpal Wildan. "Itu bisa ditutup gak Mir gerbangnya?" tanya Hendra. Kali ini Wildan sudah tak sanggup berkata-kata lagi, memilih untuk menghabiskan nugget di hadapannya. "Susah Sindra, mungkin orang lain bisa, kalau aku sih enggak," balasku. "Soalnya kan dulu gerbangnya didobrak paksa. Nah, jadi aja engselnya rusak. Berusaha ditutup pun pasti nggak bakal rapat banget. Tetap gampang dijebol lagi," sambungku. "Lucu juga ya, bisa engselnya rusak itu," ucap Wildan. "Dulu si Wildan kan pernah kesurupan. Tapi kenapa nggak sensitif sama begituan tuh Mir?" tanya Hendra. "Kenapa kamu bahas kejadian itu Hendra?" Wildan terlihat kesal. "Sebagai contoh dan," balas Hendra. "Dah, mending kamu ngemil lagi aja," sambungnya seraya menggeser satu piring kentang goreng ke hadapan Wildan. "Kalau kasus Wildan itu kesalahanku. Lupa nutup rapat pintunya," balasku. Wildan mengacungkan jempol ke wajahku, tanda setuju. Beberapa saat kemudian, beberapa teman Manda pun datang ikut bergabung, terdiri dari 2 orang pria dan 1 wanita. "Lama amat kalian," ucap Manda menyambut ketiga temannya. "Kenalin, ini Amir, Hendra sama Wildan," sambungnya memperkenalkan kami satu persatu. "Yang ini Galih." Manda menunjuk temannya yang berbadan tinggi dan agak gemuk. "Yang ini Caca. Kali ini teman wanitanya. Kalau yang ini Erwin. Salam kenal semuanya," ucapku diikuti Hendra dan Wildan. "Tadi lagi ngomongin apa? Mukanya pada serius amat," tanya Galih. "Ngomongin masalah dunia lain," sambar Wildan. "Wah, seru dong." "Iya, seru banget.
Aku, Hendra, dan Manda hanya bisa tersenyum melihat tingkah Wildan. Ini si Amir anak Indomie. Kalau mau tanya-tanya masalah begituan, langsung aja. Ucap Wildan sontak membuatku melotot padanya. Dia malah tersenyum lebar. Indigo maksudnya, Ca, balas Manda. Oh, yang bisa lihat makhluk halus gitu ya? Iya. Enggak sekarang aja aku nggak lihat begituan, elaku. Ya, kamu tutup mata batinnya. Coba kalau dibuka. Bukannya manusia yang diajak ngobrol malah kuntilanak, sahut Hendra. Aku mau nanya dong, ucap Erwin. Aku menarik napas panjang. Silahkan, balasku. Tahu pasar yang di dekat stadion? Tanyanya. Pasar besar, aku memastikannya. Iya. Tahu? Katanya di sana serem ya? Serem gimana? Itu lantai duanya udah 2 kali kebakaran terus. Anehnya, lantai satunya aman-aman aja, ucap Erwin. Kata temanku yang pernah iseng ke lantai 2-nya, di sana serem banget, banyak setannya. Lanjutnya, lagian iseng ke tempat gituan, balasku. Sama kayak orang ini, sambungku seraya menunjuk Hendra. Hendra pun hanya bisa tersenyum sambil menggaruk kepala. Tapi bener nggak di sana banyak setannya? Tanya Erwin. Waduh, aku nggak pernah ke sana, jadi nggak tahu, balasku. Kan bisa di Terawang, Mir, sahut Hendra. Enggak capek. Ayolah, aku juga penasaran nih, Manda memaksa. Terpaksa aku buka mata batin lalu menerawang ke pasar itu. Sebuah pasar yang cukup besar di kota ini, makanya orang-orang menjuluki dengan pasar besar. Apa yang dikatakan Erwin juga benar. Pasar ini sudah 2 kali kebakaran. Setidaknya itu yang terjadi di zaman modern. Namun kalau dihitung dari zaman dahulu kala, sudah lebih dari 5 kali, bahkan pernah memakan korban jiwa. Aku tak punya gambaran yang jelas kenapa pasar ini sering kebakaran. Bahkan sudah dibangun menjadi 2 lantai pun, kejadian itu tetap berulang. Sampai akhirnya lantai 2 tidak pernah digunakan lagi. Jika ditanya apakah di sana banyak makhluk halusnya, ya, suatu tempat yang ditinggal bertahun-tahun dalam keadaan kosong pasti akan banyak penghuninya. Gimana, Mir? Tanya Hendra saat ku membuka mata. Ya, memang banyak setannya, balasku. Ada apa aja? Tanya Erwin. Waduh, aku nggak sempat lihat satu-satu. Pokoknya banyak aja. Gimana kalau malam ini kita main ke sana? Sebuah ide buruk diucapkan oleh Hendra. Mulai dah, protesku. Boleh tuh, ide bagus, timpal Erwin. Yang lain gimana? Sambungnya. Gasken, sahut Galih. Kutatap wajah Manda, berharap dia menolak ajakan Hendra itu. Kamu gimana, Nda? Tanya Caca. Kalau kamu ikut, aku sih ayo-ayo aja, balas Manda pada Caca. Aku pengen nyoba penelusuran gitu sih, biar kayak yang di YouTube, balas Caca. Kini hanya tinggal Wildan harapan satu-satunya. Kutatap wajahnya dengan tatapan memelas. Aku juga ikut deh. Belum ditanya Wildan sudah menjawab. Pupus sudah harapanku. Nah, pada mau semua tuh, Mir. Hendra terlihat senang. Terpaksa aku pun mengikuti keinginan mereka. Setelah selesai makan, kami berangkat menuju pasar itu. Rombongan terbagi menjadi 2. Aku, Hendra, Caca, dan Manda ikut di mobil Wildan. Sedangkan Galih dan Erwin menaiki mobil lain. Katanya Erwin masih mau menjemput beberapa temannya lagi. Tumben, Dan, kamu mau ikut penelusuran, sindirku. Kan hari ini Manda ulang tahun. Udah ditraktir, masa aku nggak ikut sih? Balasnya sambil mengemudi. Jangan sampai keserupan ya. Aku capek ntar ngangkat badan kamu. Dulu juga kan gara-gara kamu. Kami pun tertawa. Obrolan ringan terus berlanjut. Tak terasa kami sudah tiba di tempat tujuan. Kulihat jam di layar ponsel sudah hampir tengah malam. Di parkiran kami masih harus menunggu mobil Erwin tiba. Sekitar 10 menit kemudian mereka sudah tiba.
Erwin membawa 2 orang temannya, namanya Fadil dan Taka. Jadi totalnya kami bersembilan. Perasaanku sudah tak enak saat kami mulai berjalan dari tempat parkiran menuju hingga lantai 2. Kondisi pasar menjelang tengah malam agak sepi, apalagi bagian depannya didominasi toko pakaian yang sudah tutup. Dari kejauhan aku sudah melihat tangga menuju lantai 2. Bagi orang kebanyakan mungkin terlihat biasa saja, namun tidak bagiku. Jelas sekali aku melihat banyak makhluk yang sedang duduk di anak tangga. Apakah mereka menyambut kehadiran kami? Entahlah. Semakin mendekat, energi merekat semakin kuat. Badanku pun mulai bereaksi, mengeluarkan hawa panas. Kok aku udah merinding aja? Keluh Manda. Sama, aku juga, timpal Hendra. Namun aku tak menjawab keluhan mereka. Mataku terus menatap tajam ke depan, berusaha mengusir makhluk-makhluk itu dari anak tangga. Awalnya mereka tidak mau pergi, namun saat jarakku tinggal beberapa langkah di depan tangga, mereka pun berhamburan ke lantai 2. Seketika itu, energi aneh mulai terasa. Energi negatif yang sangat kuat, arahnya dari lantai 2. Sekarang kepalaku malah pusing, ucap Manda sambil memegang keningnya. Iya, sama, balas Hendra. Sama-sama mulu sih Hendra dari tadi, saut Wildan. Beneran Dan, gak bohong aku. Sebenarnya itu efek standar bagi orang-orang yang memiliki sensitivitas tinggi. Apalagi energi yang dipancarkan dari penghuni lantai 2 ini sangat besar. Duluan Mir, Wildan meminta aku naik lebih dulu. Mau apa kesini? Baru 1 langkah menaiki anak tangga, tiba-tiba terdengar suara menggema dari atas. Aku menoleh ke belakang, khawatir terjadi sesuatu pada teman-temanku. Ada apa Mir? Tanya Hendra curiga. Enggak, balasku seraya lanjut melangkah, pura-pura tidak dengar suara dari atas. Hati-hati, ucapku memperingatkan teman-teman yang mengikuti di belakang. Soalnya tangga agak licin dan tidak ada pegangan. Aku pun sampai di lantai 2, kondisinya gelap, tak ada sama sekali penerangan. Hanya ada pendar cahaya lampu dari luar yang menembus jendela tanpa kaca. Kuedarkan pandangan mengamati setiap sudut lantai 2. Terlihat banyak makhluk halus yang sedang bergerombol di pojokan, tepatnya di area yang benar-benar gelap. Rame Mir? Tanya Hendra. Rame, balasku. Ada apa aja? Tanya Erwin. Macam-macam sih, semuanya ada. Kita ke tengah aja, ajak Taka. Sebelumnya ia pernah menyelusuri tempat ini. Kunyalakan lampu senter di ponsel untuk menyorot lantai. Takut ada pecahan kaca atau paku, soalnya itu jauh lebih berbahaya. Di bagian tengah, suasana lebih pengap, apalagi banyak makhluk mulai mendekat. Terlebih bangsa kuntilanak yang tidak tahan ketika melihat laki-laki. Dasar. Kusorot ke atas, sebagian besar langit-langit sudah tak ada. Tembus langsung ke kerangka atap. Di sana sudah banyak makhluk yang duduk dan bergelantungan. Pusing banget keluh Manda. Engap, sahut Hendra. Aku cuman merinding dikit ini di leher, ucap Galih. Jelasin dong Mir, ada apa aja? Pinta Taka. Di atas ada banyak kuntilanak lagi nonton, ucapku sambil menunjuk ke atas. Tuh di pojokan ada pocong lagi berjejer rapi, sambungku. Ada juga yang gosong, badannya nggak lengkap dan siluman-siluman, sambungku lagi. Siluman apa? Tanya Fadil. Ular sama manusia setengah babi, balasku. Di antara semua sosok yang kulihat, aku masih penasaran dengan sosok yang membentakku tadi. Tidak usah ganggu kami. Terdengar suara yang sama dengan sebelumnya. Spontan pandanganku beralih ke sumber suara itu. Berasal dari bagian lebih dalam area pasar yang sangat gelap dan tak terlihat apapun. Gendruwo, ucapku melalui batin saat melihat sosok tinggi besar menampakkan wujudnya. Maaf, kita di sini cuma sebentar aja, imbuhku menyambut kehadirannya. Pergi! Gendruwo itu marah
Matanya membesar dan memancarkan cahaya berwarna merah. "Saya tidak takut sama kamu. Kita cuma sebentar aja di sini," balasku. "Pergi atau..." Genderuwo itu menghentikan ucapannya. "Atau apa?" balas si hitam alias si macan kumbang yang tiba-tiba muncul di sampingku. "Ngapain kesini?" tanyaku pada si hitam. "Saya takut dia macam-macam," balasnya sambil menatap wajah genderuwo itu. "Tenang, jangan ribut." Aku berusaha menenangkan si hitam, soalnya jika terjadi keributan, efeknya akan dirasakan oleh teman-temanku. "Iya, Mir." Si hitam tetap tidak melepaskan pandangan dari genderuwo itu. "Jangan lama-lama, nanti Nyai marah," ucap genderuwo itu lalu menghilang dalam kegelapan. "Nyai?" pikirku. "Dia sosok penguasa area sini, Mir," balas si hitam. "Oh." "Tuk, kamu dengar gak?" tanya Erwin sambil menyorotkan kamera ponselnya ke salah satu sudut. "Enggak," balas Taka. "Dengar gak, Mir?" "Dengar apa?" "Kayak suara ketukan gitu dari sini." "Tikus kali," balasku. "Masa sih?" Erwin masih tidak percaya. Terdengar suara tawa wanita melengking, tapi kecil sekali. Aku pun mendengar suara itu. Arahnya dari langit-langit. Ya, paling ulah bangsa kuntilanak. "Nah, pada denger gak?" tanya Erwin. "Denger," balas yang lain kecuali Wildan. "Dan kamu jangan ngelamun," ucapku sambil menepuk pundaknya. "Enggak, Mir," balasnya. Kali ini terdengar suara isak tangis, namun jaraknya tidak terlalu jauh dariku. "Mir!" teriak Caca yang sedari tadi berdiri di dekat Manda. Sontak aku menoleh padanya. Ternyata suara tangis itu berasal dari Manda. "Aduh, ada yang masuk," ucapku seraya menghampirinya. Manda terus menangis. Tentunya itu bukan dia, melainkan kuntilanak yang sedang merasukinya. Aku mulai merapal doa sambil menggenggam tangan Manda, berusaha mengeluarkan kuntilanak itu. Manda berteriak kencang seperti kesakitan. Udah, panas," ucap Manda. Tak lama ia pun tersadar. "Ya, bukannya ditanya dulu," ucap Fadil. "Itu kesurupan, bukan mediasi," balasku kesal. "Emang apa bedanya?" tanyanya. "Kalau kesurupan itu si jin masuk secara paksa, bisa bahaya. Soalnya Manda nggak bisa ngontrol. Kalau mediasi, Manda yang sengaja masukin jin ke badannya, jadi lebih bisa ngontrol." Jelasku sedikit ngegas. "Di sini kan gelap. Bahaya kalau Manda tiba-tiba ngamuk atau lari. Ntar malah celaka," tambahku. "Oh, begitu. Maaf." "Kasih minum, Ca," perintahku. Caca memberikan air mineral pada Manda. "Mir," panggil Manda. "Iya, tadi aku lihat ada cewek terbang cepat banget ke arahku. Terus tiba-tiba gelap semua," ucap Manda. "Iya, itu kuntilanak," balasku. "Iya, aku lihat kepalanya berdarah-darah gitu. Bener gak?" "Iya, bener." Baru bisa bernapas lega, tiba-tiba kini suara tawa terdengar jelas di belakangku. Sontak aku menoleh ke belakang. Terlihat Wildan sedang memegang tubuh Hendra. "Mir," panggil Wildan panik. "Astaga, sekarang Hendra malah ikut-ikutan," ucapku kesal. Kucluk. Hendra melompat-lompat pendek. Wildan masih menahannya agar tidak pergi kemana-mana. "Mir, bantuin woi, berat nih," teriak Wildan. "Kesurupan pocong kayaknya itu," ucap Taka. "Oh, saut Fadil. "Bukannya pocong itu terbang ya?" tanya Erwin. "Itu kok lompat? Berarti yang di film-film bener dong," sambungnya. "Terbang kok, aku pernah lihat.
timpal Galih. Jadi mana yang benar? Tanya Erwin. Astaga, di situasi seperti ini mereka masih berdebat masalah pocong, lompat atau terbang. Benar dua-duanya. Balasku seraya memegang tangan Hendra lalu merapal doa. Ih, panas, ucap Hendra sambil menggeliat seperti cacing kepanasan. Buruan Mir, aku udah gak tahan, ucap Wildan. Aku terus merapal doa. Tak lama pocong itu sudah keluar dari tubuh Hendra. Wildan dan Hendra langsung terduduk di lantai kelelahan. Gak lagi-lagi ya Hen, aku bantuin kamu kalau kesurupan, keluh Wildan. Aku juga gak sadar, tiba-tiba udah masuk aja tuh pocong, balas Hendra. Pocongnya cewek ya Mir, sambungnya. Iya, balasku singkat. Emang ada pocong cewek? Tanya Erwin. Aku menarik nafas panjang saat mendengar pertanyaannya. Iya, bukannya kalau yang cowok jadi pocong, terus yang cewek jadi kuntilanak, balas Fadil. Gak gitu konsepnya. Pocong juga ada yang cewek dan cowok, sama kayak kuntilanak, jelasku. Hah, emang ada kuntilanak cowok? Tanyanya. Ada, tuh, lagi ngerayap di dinding belakang kalian, balasku agak kesal. Erwin, Fadil, dan Taka langsung bergeser mendekat ke arah Hendra dan Wildan. Pulang yuk, ajak Caca. Ayo. Wildan langsung berdiri dengan semangat. Lama-lama panas juga di sini, imbuhnya. Baru sebentar padahal, ucap Hendra. Sebentar aja aku udah capek Hen. Ntar kalau kamu lompat dari lantai 2, gimana? Kan kita jadi berabe. Harus nguburin kamu di mana? Sahut Wildan. Iya baru sebentar aja udah 2 orang kesurupan, tambah Caca. Bener sih, pulang aja. Situasinya udah gak kondusif. Aku gak tahu bisa nahan berapa lama. Banyak banget soalnya yang mau curhat, ucapku. Yaudah, mari kita pulang, ucap Galih. Srek, srek. Bunyi langkah kaki kami bersautan saat berjalan menuju tangga. Belum jauh melangkah tiba-tiba Caca memanggilku. Mir, Manda kenapa ini? Ucapku sambil memegang tubuh Manda yang berdiri mematung dengan kepala menunduk. Dah? Tanyaku seraya berjalan mendekat, namun tak ada respon darinya. Duh, kesurupan lagi, ucapku dalam hati. Sudah dibilang jangan ganggu kami. Pergi kalian, ucap Manda dengan suara agak berat. Ternyata genderuwo itu yang masuk ke tubuh Manda. Kami sudah mau pulang, balasku. Terlambat. Terlihat ada sesuatu yang bergerak cepat dari bagian dalam pasar masuk ke dalam tubuh Manda. Tak lama Manda pun menggerak-gerakkan tangan dan kakinya seperti seorang penari. Caca yang tadi berada di dekatnya kini agak menjauh. Mau apa kamu kesini? Tanya makhluk yang ada di tubuh Manda dengan lirikan tajam. Aku bisa melihat bentuknya dengan jelas, bahkan sangat jelas. Energinya besar dan negatif. Ia adalah seorang penari ronggeng. Saya kan sudah bilang kami mau pulang. Aku semakin mendekati Manda. Kalian boleh pulang, tapi tinggalkan anak ini, ucapnya. Kenapa harus ditinggalkan? Saya ingin anak ini. Tidak boleh, dia teman saya. Manda kembali menari. Kali ini tariannya membuat bulu kuduku meremang. Hawa panas semakin terasa, diikuti dengan ribuan makhluk yang kian mendekat. Ya, penari ronggeng itu memanggil anak buahnya. Aduh, pusing, keluh Hendra. Baca doa dalam hati Hen, perintahku. Tak mau Hendra kembali kesurupan karena akan merepotkan. Yang lain juga sama ya, imbuhku. Ada apa Mir? Tanya Wildan. Pokoknya ikutin aja, jangan banyak tanya, balasku. Berikan anak ini atau yang lain juga akan saya bawa, ancamnya. Ye, ogah, celetuk Wildan. Kini aku sudah berhadapan langsung dengan si penari ronggeng. Ia terus menari-nari dengan tatapan yang tidak pernah lepas dariku. Oke, kalau kamu mau bawa dia, ucapku.
"Mir, jangan oi," sahut Wildan. "Sekalian bawa dia juga," lanjutku. "Kenapa mesti aku?" balas Wildan. "Kamu diem dulu, dan aku bukan lagi ngomongin kamu." "Oh, maaf." Hanya dalam sekejap mata, si hitam sudah datang. Ia berdiri di sampingku. Tatapan matanya membuat nyali si penari ronggeng agak menciut. "Ayo, bawa dia sekalian," gertaku. Si hitam mulai mengasah kukunya yang tajam. "Kalian boleh pulang," ucap Manda pelan. Tak lama Manda langsung terjatuh. Beruntung aku segera menahan tubuhnya. "Bantu dong," teriakku. "Gitu aja nggak kuat, Mir," ucap Wildan seraya berjalan mendekatiku. "Bukannya aku tak kuat, tapi menghalau banyak makhluk tak kasat mata membuat tubuhku lemas, kehabisan energi." Wildan dan Caca membopong Manda yang masih terlihat lemas. Kami pun turun ke parkiran. Namun Manda masih diam saja, tak berbicara sedikit pun semenjak kesurupan. Kami masih berkumpul di parkiran. Mataku terus tertuju pada Manda yang sedang duduk di samping Caca. "Kok bisa parah banget ya tadi?" ucap Fadil. "Iya, padahal dulu pas kita kesini gak sampai segitunya," balas Taka. "Soalnya Manda dan Indra tuh termasuk sensitif, ditambah aku juga. Jadi ada banyak yang ngedeket, kepo gitu," jelasku. "Tadi pas terakhir itu aku ngedengar banyak suara berasa rame gitu, Mir," ucap Indra. "Itu emang ada banyak banget makhluk yang datang. Dipanggil sama penari yang masuk ke badan Manda." "Penari itu siapa sih?" tanya Erwin. "Dia itu pemimpinnya. Udah lama di sini, dari sebelum pasar ini dibangun." "Pulang yuk, udah mau jam 1, ucap Caca. "Kasihan si Manda ampe lemes gini," sambungnya. "Ah, bisa aja kamu, Cak," balas Manda. Akhirnya ia berbicara juga. "Yuk cabut," ucap Galih. Kami pun saling berpamitan, kemudian masuk ke dalam mobil masing-masing. Tak lama mobil sudah meninggalkan parkiran. Rencananya Wildan akan mengantar Caca ke kosannya. Setelah itu baru mengantar Manda. "Kasian ya, Mir," ucap Manda. "Kasian apa, Nda? Penari tadi. Sempat lihat flashbacknya ya?" tebakku. "Iya." "Apa yang dirasain pas lihat flashbacknya?" "Kayak marah campur sedih gitu." Aku juga sempat melihat bayangan masa lalu penari ronggeng itu. Memang sangat menyedihkan. Ia beserta grup ronggengnya dibantai oleh tentara Belanda saat pementasan di sana. Mayat mereka semua ditumpuk lalu dikubur dalam satu liang lahat. "Dikubur di sana?" tanya Wildan. "Iya." Setelah peristiwa itu, Belanda membangun sebuah gedung yang digunakan sebagai tempat penyimpanan kuda. "Jadi dia yang bikin pasar itu selalu kebakaran?" tanya Wildan. "Bisa jadi," balasku. "Kok bisa jadi?" "Soalnya di sana itu makhluknya beraneka ragam dan penari ronggeng itu memang diangkat sebagai pemimpin karena lebih dulu ada di sana. Nah, pendatang-pendatang baru ini juga gak kalah kuat sebenarnya," jelasku. "Pendatang baru? Semacam jin yang dipakai untuk penglaris dan pesugihan. Kalau malam mereka tinggal di sana. Soalnya kan tempatnya gelap dan sepi." "Maksud kamu di pasar ada yang pakai begituan?" "Ada. Kayaknya itu udah jadi rahasia umum. Jin-jin penglaris dan pesugihan ini bekerja sama dengan si penari ronggeng agar lantai 2 pasar itu tetap bisa mereka huni. Makanya setiap kali direnovasi ulang, sering terjadi kejadian aneh, mulai dari kesurupan massal sampai akhirnya kebakaran." "Apa mereka semua bisa diusir dari sana?" tanya Caca. "Bisa sih harusnya, asal sabar aja." "Kamu bisa, Mir?" tanya Wildan. "Enggak," balasku. Tak terasa mobil sudah tiba di depan kosan Caca. Selanjutnya kami menuju kosan Manda. "Si Hendra dari tadi diem aja," ucap Wildan. "Kepala aku pusing," balasnya. "Wah, ada yang ikut kali," ledek Wildan. "Ah, kamu nakut-nakutin aja."
Aku kembali mempertajam mata batin. Benar saja, ternyata ada yang mengikuti Hendra, pocong wanita tadi. Sepertinya dia suka dengan Hendra. Nah, pusingnya tiba-tiba hilang, ucap Hendra. Dah aku usir, balasku. Nah kan, beneran ada yang ngikutin kamu, Hen. Imbuh Wildan diikuti tawa. Iya, cewek tadi ngikutin kamu. Si pocong. Tapi beneran udah pergi kan? Aku gak mau dia ngikut sampai kosan. Udah Hen, santuy aja. Yang ikut sampai kosan juga gak apa-apa sih Hen. Kan enak, ada guling tambahan. Ledek Wildan membuat seisi mobil tertawa kecuali Hendra. Aku doain ada yang ikut sama kamu Dan, balas Hendra. Jahat. Mobil terus melaju, diiringi dengan obrolan-obrolan absurd kami berempat. Makasih ya semua, ucap Manda sambil turun dari mobil. Jangan kapok-kapok ya Anda, sahut Wildan. Kapok banget aku. Maksudnya jangan kapok-kapok traktir kita. Kirain apa? Manda pun masuk ke dalam kosan. Kini hanya menyisakan kami bertiga, jomblo-jomblo bahagia. Kemana lagi kita? Tanya Wildan. Katanya di dekat sini ada kuburan Cina. Coba yuk ke sana. Jangan ngadi-ngadi dah Mir. Lagian kamu pakai nanya, ya balik ke kosan lah. Oh, kirain Hendra mau traktir. Soalnya aku lapar. Habis nahan badannya tadi, sindir Wildan. Mie di warkop Manghiri aja ya. Sindirannya berhasil. Asik. Wildan kegirangan. Setelah makan mie kami pulang ke kosan. Hendra memilih menginap di kosanku dan Wildan. Tiba di kosan, aku langsung berlari menuju kamar mandi. Mir, dari tadi HP kamu bunyi tuh, ucap Hendra yang sedang berbaring di atas tempat tidurku saat kembali ke kamar. Siapa malam-malam begini? Tanyaku. Ya mana aku tahu. Bukannya angkat. Aku lagi malas gerak. Aku mengambil ponsel yang tergeletak di meja belajar. Terlihat nama Manda di layarnya. Manda Hen, ucapku. Ngapain dia malam-malam nelpon? Ya mana aku tahu. Coba tadi kamu angkat. Tinggal telepon balik, ribet amat. Aku menghubungi nomor Manda, tersambung. Halo Man, tadi nelpon, tanyaku. Iya, balasnya singkat. Ada apa ya? Ini Mir. Ucapannya tertahan seperti ketakutan. Ini apa? Aku lihat ada orang nari di depan kosan, ucapnya. Dia ngikut sampai sana. Dia siapa Mir? Tanya Hendra, namun aku tak membalas pertanyaannya. Iya, balas Manda. Duh, masih aja, ucapku kesal. Bentar ya Anda, yang begini harus dikasih pelajaran. Sambungku lalu menutup telepon. Aku duduk lalu memejamkan mata. Tak lama si Hitam sudah datang. Ada apa Mir? Tanyanya. Itu, usir si penari tadi dong, pintaku. Di mana? Ia celingak-celinguk. Bukan di sini, tapi di rumah perempuan tadi. Oh, saya tidak tahu rumahnya di mana. Aku menunjukkan letak kosan Manda. Si Hitam pun bergegas pergi ke sana, memberi pelajaran yang berharga untuk si penari ronggeng. Sudah Mir. Kurang dari 1 menit si Hitam sudah kembali. Gimana? Kaget dia. Kaget gimana? Kan dia lagi nari. Nah, dia tidak sadar kalau saya mendekat. Saya colek aja badannya dari belakang. Dianya kaget, terus kabur. Jelas si Hitam. Bukannya dikasih pelajaran. Kasihan Mir. Begitu aja, harusnya dia tidak datang lagi. Oh, ya sudah. Si Hitam pun menghilang. Dia siapa Mir? Tanya Hendra saat ku membuka mata. Si penari ronggeng ikut Manda sampai kosan, balasku. Udah kamu usir? Udah. Semoga si pocong cewek gak ngikut aku sampai sini. Masih ngikut tuh. Seriusan. Tapi bohong. Ting. Bunyi notifikasi pesan yang masuk ke ponselku
ada pesan yang masuk dari Manda. Udah nggak ada, Mir, tulis Manda. Oke. Balasku seraya menjatuhkan diri ke atas tempat tidur, menimpa tubuh Hendra. Sakit, Mir. Kamu ngapain tidur di atas? Sana tempat kamu di bawah, ucapku sambil menunjuk karpet. Bilang kek, gak usah nindihin. Masih mending aku tindihin daripada ditindin sama pocong cewek tadi. Kan mainnya begitu, awas aja. Hendra beranjak dari tempat tidur, lalu terbaring di atas karpet. Kini aku bisa mengistirahatkan tubuh yang sudah terasa lelah. Demikian sahabat sejuta kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.